Cek, dengar suara saya? Dengar, Pak Anan? Dengar. Masih menunggu yang lain, gini. Oh, oke. Batuk, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini agak terlambat. Ini Pak Agim. Ini masih menunggu yang lain juga. Oh, iya. Di mana itu Pak Hakim? Ini lagi di Pasuruan, Pak. Oh, Jadi benar-benar jauh sekarang. Ini kok bagaikan siang dan malam ini. Iya. Sudah berapa orang yang masuk ini? Saya lihat dulu Pak Hakim. Partisipan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 partisipan yang sudah masuk. Alhamdulillah. Berangkat jam berapa Pak Hakim? Kapan berangkat ke Pasuruan? Kemarin saya. Kemarin pagi. Insya Allah besok pagi balik Ponorogo. Oh. Hari Sabtu Ahad. Hari Sabtu Ahad. Dari Pasuruan ke Ponorogo, oh enggak ada tol ya? Ada, Pak. Oh ada. Mulai Ke- dari Pandaan sampai Madiun bisa. Oh berangkat, oh naiknya di Pandaan. Ya. Naiknya di Pandaan. Berarti lewat jalur Porong. Ya, Porong. Pandaan, Porong, lalu masuk Tolwaru, nanti di Tolwaru langsung ke Madiun.
Berapa lama Pak Kim? 1 jam ada dari Pandaan ke Madiun? Lebih Pak, sekitar Lebih. 2 jam setengah. Oh, Oh ya 2 jam. Kalau saya kan mobilnya kan rogo tua, nafas tua, jadi ya alon-alon penting kelakon. Oh. Lewat, Ya, di lewat gitu. Biasa. Oh, buat kandangan itu langsung turun di Kediri Blitar. Oh ya, gitu. Itu ekstrim katanya ya, di jalur pegunungan lah. Iya. Kalau lewat Malang kan lewat Tretes. Enggak, Itu enggak terbatas. Tretes, Karangkates ya, Karangkates, bendungan Karangkates itu. Lewat Tretes bisa Pak, turun nanti langsung ke Mojokerto. Ya, itu kan jalur pegunungan lagi. Iya. Kok nemenin si David Pak? Enggak, acara keluarga ini. David sudah selesai ya, periksanya. Udah selesai. Oke. Nanti jam mulai jam berapa Pak Hakim? Monggo, segera dimulai aja karena waktunya kan terbatas ya, hanya sampai jam 9. Ada kendala Iya. teknis bagian YouTube-nya belum bisa. Nanti tapi insya Allah ini sudah saya record, jadi nanti saya upload saja nanti hasilnya rekaman di sini. Oh, ngaten. Oke, Kendala siap. teknis, nggak tahu ini tadi buatan sakit ininya, feeling YouTube-nya itu. Oh, ngaten. Jadi saya record, Iya. udah saya rekam, jadi nanti semua yang jenengan sampaikan juga terekam semua. Insya Allah nanti saya upload ke YouTube, tapi tidak bisa live nonton. Oh iya. Itu mungkin mau dimulai jam berapa Pak Hanan? Ini udah jam 19.50. Iya, sekarang aja boleh, Bu. Oke, monggo Pak Hanan. Ini sudah ada 12 partisipan ini. Nanti nitip pesan ya Bu Ab, sebelum diupload ke YouTube minta tolong diedit dulu ini wajah saya. Biar agak putih. Pancet wae. Edit gimana Pak Hanan? Lah iki sampingan diganti dah, Pak. videoku karo videone Pak Hakim sandingan iki kayak. Ya Allah. Oke, monggo Pak Hanan. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah ada sekitar 12 partisipan dan di sini mohon untuk teman-teman bisa di off-kan dulu untuk mikrofonnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan sehingga kita dapat kembali bertemu via online ya, via Zoom pada malam hari ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin.
kedua kalinya salat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini mumpung lagi ketemu dan kita mungkin satu ini untuk meminta maaf kepada panjenengan semuanya apabila ini ada kesalahan saya entah sangat tidak ya dengan ini bisa menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas, dengan tenang, dan juga dengan khusyuk. Sharing session pada malam hari ini yaitu bertemakan tentang kurikulum yang mana di sini bagi saya pribadi ini tentu saja yang saya tunggu-tunggu karena saya sebagai keluarga orang tua yang masih pemula ya, jadi usia pernikahan saya masih sekitar 1 windu dan di sini saya berkesempatan untuk mendapatkan materi tentang kurikulum keluarga. Tentu saja ini hal yang tentu saja sangat saya butuhkan. Ini mengingat bagaimana saya dan juga untuk tentunya bagaimana masa depan atau keluarga saya ke depannya berikutnya. Nah, pada malam hari ini di kurikulum keluarga ini kita akan dipandu oleh tentu saja dengan Pak Hakim sebagai prinsipal sekolah yang Ponorogo. Assalamualaikum Pak Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aman nih Pak Hakim. Kalau saya insya Allah sudah tahun, Pak. Tahun keluarga. Putra putri ada berapa Pak Hakim? Insya Allah bilang 2 tahun bulan Mei yang akan datang. Yang paling gede? Yang paling gede SMP kelas 1. SMP kelas 1 dan yang berarti ada 4 ya? Ada 4. Yang paling gede kelas 1 dan yang terakhir. Yang terakhir apa yang keempat, Pak? Oh, ya yang keempat ya. Maunya yang terakhir. Nggak tahu kan nanti Allah yang ngasih seperti apa. Oh, yang keempat. Ya. Selama masih ada kemungkinan kan masih banyak okay. yang Allah kehendaki. Betul sekali. Baik, Bapak-Ibu sekalian, mengingat waktu sudah hampir jam 8, ini kita langsung saja kepada pemateri kita, kepada Pak Hakim, kepada beliaunya, kami persilahkan. Silakan Pak Hakim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersua kembali Bapak dan Ibu sekalian di forum sharing session kita, dan memang forum ini memang kita sengaja untuk bagaimana kita bisa saling berbagi dan saling bernasihat dalam kebaikan dan kebenaran. Baik, untuk pertama kali mari kita bersyukur dulu atas segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia pada kesempatan malam hari ini. Kita bisa diberi kesehatan, kesempatan untuk sharing, untuk berbagi bersama tentang bagaimana kita merancang sebuah pendidikan untuk anak-anak kita. Salawat dan salam semoga senantiasa pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah
kita adalah hamba Allah yang senantiasa taat dan mengikuti, meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, Bapak dan Ibu, di sini saya ingin menyampaikan tentang materi keluarga. Jadi ini pas sekali momennya dengan Ramadan ya. Ini adalah bulan mulia yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk apa ya? Kita memang benar-benar harus mengkondisikan, harus benar-benar merancang momen ini dengan sebaik-baiknya supaya keberkahan dan apa yang sudah Allah rancang dalam bulan Ramadan ini memberikan banyak keberkahan dan perbaikan bagi keluarga kita. Saya mengambil tema Baiti Jannati, keluargaku adalah surgaku. Jadi surga itu kan adalah akhirat, itu kampung akhirat adalah misi hidup kita. Jadi misi hidup kita itu adalah kepada Allah, yaitu dengan apa yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala tentang surganya. Jadi kita harus matok dulu nih. Misi kita ke sana dulu. Ya, jadi kita jangan lepas misi dulu. Kita patok misi kita adalah ke sana. Supaya nanti segala sesuatu yang perlu kita siapkan untuk mencapai misi kita nanti, itu bisa kita siapkan sebaik-baiknya. Nah, sekarang ya kita tetapkan bersama-sama misi kita adalah surga. Ya. Misi kita adalah misi kepada Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mencapai misi ke sana, maka kita perlu merancang apa yang kita butuhkan. Sedangkan kita di dalam pendidikan ini itu ternyata dikondisikan Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi sekarang ini seperti pandemi dan sebagainya ini. Kita disadarkan bahwasanya pendidikan keluarga itu menjadi sangat penting gitu loh. Dan keluarga itu sebenarnya adalah asas dari pendidikan anak-anak kita. Karena tanggung jawab pendidikan itu sebenarnya adalah berada di tangan kedua orang tuanya. Adanya sekolah dan sebagainya itu adalah pengembangan dari prinsip dasar pendidikan itu adalah di keluarga tadi. Nah, kita sekarang mencoba untuk memahami bagaimana kita mendidik dalam keluarga kita. Dalam keluarga kita itu ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak. Ataupun mungkin ada anggota keluarga yang lainnya. Mungkin nenek, mungkin kakek, ataupun yang lainnya. Nah, ini menjadi satu keluarga. Nah, dalam keluarga inilah yang harus kita desain, harus kita rancang bagaimana pendidikan di dalam keluarga kita ini bisa berjalan, sehingga anak-anak yang menjadi kunci surga kita nanti, itu bisa terbina, bisa terbentuk dengan sebaik-baiknya. Ibaratnya kita membuat wadah cetakan, katakan kita mau membuat jelly dan sebagainya. Maka wadah yang kita siapkan itu nanti akan menjadi cerminan bentuk jelly yang akan kita buat. Kalau kita menghendaki bentuk, katakanlah bentuk bunga, maka kita harus menyiapkan wadah ini sesuai dengan wadah yang ingin kita cetak, yaitu bunga tadi. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman wali murid sekalian. Nah, wadah inilah yang harus kita buat. Bagaimana cara membuatnya? Ya, cara membuatnya adalah pertama kali kita harus paham banget bahwasanya misi keluarga kita adalah misi akhirat. Bagaimana di dalam pendidikan itu di dalam kita merancang kurikulum, kita ada dasar kurikulum itu adalah filosofisnya itu ada dua. Dasar filosofis kurikulum, entah itu pendidikan keluarga atau pendidikan yang lainnya, itu ada prinsipnya ada dua. Yaitu pertama adalah dasar filosofis secara tujuannya atau misi kita mendidik anak itu adalah pertama adalah untuk membentuk seorang anak menjadi khalifatullah, dan yang kedua adalah untuk membentuk anak menjadi seorang abdullah. Gitu. Seorang khalifatullah, nah, anak seorang menjadi seorang khalifatullah itu nanti bagaimana dia menjadi seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu akan memberikan dampak sosial yang baik karena pemimpin itu akan memberikan berpengaruh sekali terhadap pembentukan sosial. Lalu yang kedua adalah pembentukan interaksi dengan alamnya, efek pada alamnya itu juga baik. Gitu. Jadi seorang pemimpin yang baik itu adalah dia yang efek sosialnya bagus, dan efek secara alamiahnya di mana dia tinggal, dia menjadi seorang pemimpin itu juga bagus.
Maka di sini fungsi khalifatullah menjadi sangat penting bagi karakter pendidikan anak-anak kita. Nah, yang kedua, dasar filosofis pendidikan itu adalah pendidikan untuk membentuk Abdullah yang baik. Abdullah itu adalah seorang hamba. Seorang hamba itu mempunyai tugas yang pertama adalah untuk beribadah pada Allah, ya kan? Sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah itu pertama ada syariat. Syariat itu adalah segala suatu hal yang kita lakukan setiap hari. Kita yang kedua, sebagai Abdullah, kita mempunyai tugas ataupun adab sebagai seorang hamba, itu adalah mentauhidkan Allah. Jadi tauhidullah, yaitu mentauhidkan Allah. Dialah Allah yang Maha Agung, dialah Allah, Tuhan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Itu adalah mentauhidkannya. Dan yang berikutnya itu adalah bagaimana kita membentuk akhlak anak. Jadi dari sisi Abdullah, dari seorang hamba, itu adalah pembentukan akhlaknya. Itu juga tidak kalah pentingnya. Selain pada ibadah, selain pada ketauhidan, juga membentuk akhlak anak. Gitu. Bagaimana akhlak itu terbentuk dengan baik pada diri anak-anak kita. Jadi prinsip dasar ketika kita ingin membuat sebuah kurikulum pendidikan, entah itu kurikulum pendidikan berbasis sekolah ataupun berbasis keluarga, jadi kita perlu memperhatikan misi kita, yaitu tadi adalah misi untuk membentuk khalifatullah dan misi untuk membentuk anak sebagai Abdullah. Sebagai khalifatullah, dia adalah seorang pemimpin yang akan memberikan efek sosial yang baik kepada sesama manusianya dan efek yang baik kepada alamnya. Karena dia adalah tinggal bersama sosial dan bersama alamnya. Gitu. Dan sebagai Abdullah, yaitu mempunyai peran, yaitu pertama adalah bagaimana ibadahnya yang baik, syariatnya itu dengan baik. Lalu yang kedua, itu adalah bagaimana kita menjadi hamba yang akhlaknya itu juga baik. Dan juga yang ketiga adalah hamba yang mentauhidkan Allah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi dua misi pendidikan kita itu ada dua tadi, khalifatullah dan Abdullah. Oke, berarti kita sudah sampai di situ, kita memahami apa yang harus kita capai di dalam proses pendidikan itu tadi, yaitu khalifah dan Abdullah tadi. Gitu. Nah, mari kita bicara tentang kurikulum, tentang isi yang akan kita rancang untuk membentuk anak-anak menjadi seorang khalifatullah dan seorang Abdullah yang baik. Gitu. Maka dalam merancang itu, sebuah kurikulum itu perlu pertama adalah tujuan. Tujuan dari pendidikan itu. Slide sebelumnya, Bu, yang kurikulum. Ya. Di situ ada ya, itu ada filosofi, ada tujuan itu kita capai dalam jangka pendek, gitu kan. Kalau kita misinya adalah tadi khalifatullah dan Abdullah, maka untuk ke sana kita perlu membuat urutan-urutan untuk bisa sampai ke sana. Ibaratnya kalau kita mau di puncak tangga, itu kita meniti 1 anak tangga, 2 anak tangga, 3 anak tangga, dan berikutnya itu. Nah, kita harus menentukan itu. Dan tujuan itu dibentuk berdasarkan pada step by step tangga yang akan kita naiki. Maka di situ kita perlu paham, kita perlu tahu kondisi yang sekarang ada. Kita sudah ada di tangga yang mana. Lalu untuk menaiki tangga berikutnya, apa tujuan yang harus kita capai ke sana ini. Itu. Jadi tujuan di dalam menyusun kurikulum tadi itu bisa meningkat ya. Jadi tidak hanya satu tujuan selesai, tidak, tapi
tujuan itu dibentuk meningkat gitu. Kenapa? Ini untuk lebih memudahkan kita untuk mencapai misi yang akan kita. Nah, bayangkan kalau kita tidak membuat tujuan jangka pendek, yang baik, maka kita akan kesulitan untuk melangkah. Gitu. Nah, supaya untuk memudahkan melangkah, maka kita menentukan tujuan-tujuan yang lebih sederhana, yang lebih pendek, yang bisa kita capai dalam beberapa kurun waktu tertentu dan bisa evaluasi dengan jelas gitu. Bagaimana hasil proses pendidikan tadi. Nah, setelah pada tujuan, maka kita perlu memperhatikan tentang skupnya. Nah, skup dari kegiatan kita tadi sampai mana? Jangkauannya sampai mana? Jangkauannya sampai mana? Jangkauannya itu sampai satu keluarga saja, gitu kan? Anak, ayah, dan sebagainya. Lalu skupnya hanya pada kegiatan-kegiatan yang sederhana dulu, bukan kegiatan-kegiatan yang rumit semuanya. Itu kita tentukan. Kalau kita sudah tahu tujuannya, maka kita bisa menentukan skupnya. Gitu. Jadi tujuannya akan berfungsi di situ. Tujuan itu akan menentukan bagaimana skup yang kita tentukan. Lalu ada sekuen sebenarnya. Itu ada skup, ada sekuen. Nah, sekuen itu urut-urutannya. Bagaimana kita melakukan urutan-urutan kegiatan yang akan kita rancang nanti. Ini nanti akan terkaitnya dengan kegiatan yang isi yang lainnya itu. Tadi kan ada tujuan, ada skup. Nah, sekarang ada kegiatan. Nah, di kegiatan itu nanti disusun berdasarkan konten yang sudah kita buat. Kalau kita tujuannya tahu, skupnya tahu, maka kita untuk membuat kegiatan konten dari kurikulum kita nanti akan bisa membuat variasi kegiatan yang akan kita lakukan. Isinya apa? Untuk bisa mencapai tujuan tadi. Semua contohnya adalah dianalogikan saja. Kita mau pergi ke Surabaya nih, maka kita menentukan tujuan ke Surabaya itu, maka kita akan menentukan skupnya. Skupnya sampai ke Surabaya itu adalah kita menjangkau dengan kendaraan pribadi. Jangkauannya adalah kendaraan pribadi. Maka kita dengan kendaraan pribadi itu nanti akan sampai ke Surabaya bagaimana? Maka kita akan menentukan urut-urutannya nanti. Kita karena belum punya kendaraan pribadi, contohnya berarti kita harus rental, gitu kan. Lalu setelah rental, nanti kita menyiapkan persiapannya, baru kita nanti berangkat lewat ini jam sekian itu kan ada urut-urutnya. Sampai nanti di Surabaya itu bisa kita tentukan, kita akan sampai di jam sekian, gitu. Itu adalah sekuennya, gitu, urut-urutannya. Nah, skup dan sekuen akan berperan di situ. Lalu isinya, kontennya, nah konten dalam perjalanan ini kita akan ada untuk sampai ke Surabaya itu kan kita punya tujuan tertentu di sana. Nah untuk punya tujuan tertentu di sana ini kita bisa menentukan isi yang kita perlu lakukan selama perjalanan ke sana ini tadi. So kita tujuannya adalah untuk silaturahim. Maka harus kita isi silaturahim kita nanti seperti apa. Itu adalah isi di dalam kita menyusun sebuah kurikulum. Nah, kegiatannya tentunya adalah kegiatan bisa macam-macam gitu. Kegiatan pergi ke Surabaya itu bisa macam-macam. Macam-macamnya bagaimana? Ya, nanti kita berhenti di sana, kita makan di perjalanan dan sebagainya. Itu adalah kegiatan-kegiatan. Lalu nanti kita akan di sana, setelah sampai di sana, itu nanti apa yang akan kita lakukan? Silaturahim itu. Nah, itu setelah kegiatan itu akan kita. Nah, baru setelah itu nanti kita akan ada evaluasi. Ini untuk bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan yang sudah kita tentukan. Gitu. Ini adalah sebenarnya sederhananya dari sebuah kurikulum. Ini lebih sederhana seperti itu ya kurikulum ya. Kurikulum dibentuk ada seperti itu.
sebagai orang mungkin sebagian orang mungkin kurang akrab dengan kurikulum ya. Kurikulum itu mungkin persepsinya adalah ya sesuatu yang dibuat oleh sekolahan, oleh lembaga pendidikan, berisi adalah materi-materi pelajaran, materi-materi kegiatan anak-anak dan sebagainya seperti itu. Itu dalam lembaga pendidikan. Tetapi sebenarnya kurikulum itu juga bisa wujudkan dalam bentuk itu tadi keluarga gitu. Jadi di keluarga itu sebenarnya juga bisa kita susun sebuah kurikulum. Kenapa dibutuhkan? Yaitu tadi, baiti jannati. Keluargaku adalah surgaku. Maka kita perlu membentuk keluarga kita, itu perlu kita desain. Gitu loh. Desainnya itu adalah melalui sebuah kurikulum. Kira-kira rumit apa tidak? Kira-kira menyusun kurikulum dalam keluarga. Nah itu yang harus kita lakukan. Seperti di slide berikutnya yang keempat itu ada kegiatan keluarga. Nah, di kegiatan keluarga itu bisa kita lihat sebagai garis besarnya adalah begini. Kita menyusun kurikulum keluarga itu adalah pertama adalah kita lakukan yang termudah bagi kita lakukan. Kira-kira apa yang paling mudah bisa kita lakukan di dalam keluarga dan bisa dilakukan oleh semuanya, gitu. Bisa diikuti oleh semuanya. Karena kita target ataupun sasaran dari kurikulum kita adalah semua anggota keluarga. Bukan hanya untuk anak-anak saja sebenarnya, karena faktanya di dalam keluarga kita, seperti contohnya di keluarga saya ya, itu meskipun saya untuk mendesain untuk anak-anak, tapi ternyata saya sendiri itu butuh, gitu loh, butuh melalui apa yang kita desain untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena ternyata anak-anak itu selalu melihat orang tuanya adalah sebuah figur yang patut untuk ditiru, patut untuk digugu, patut untuk diteladani. Gitu. Dan saya melihat fenomena ini ternyata tidak hanya berlaku ketika anaknya masih kecil. Ketika anaknya sudah dewasa, ketika anaknya itu sudah berkeluarga, ketika anaknya sudah mulai mempunyai urusan sendiri dan sebagainya, itu ternyata figur orang tua itu masih kuat. Gitu. Makanya itu keteladanan dan keikutsertaan orang tua itu menjadi salah satu inspirasi bagi anak-anak kita nanti meskipun mereka besar untuk melakukan hal-hal yang baik juga. Maka kita keterlibatan kita dalam sebuah kurikulum ini otomatis wajib ya gitu. Jadi kita tidak mungkin merancang kegiatan untuk anak-anak kita, tapi kita sendiri tidak include dalam situ. Seperti contohnya gitu, di sekolahan ya, kurikulum dan sebagainya dirancang oleh sekolah. Oleh sekolah itu ada siapa? Ada kepala sekolah, ada bagian kurikulum, ada guru, ada wali kelas dan sebagainya. Semuanya terlibat di dalam bagaimana berinteraksi dengan kegiatan anak-anak itu. Bayangkan kalau anak-anak hanya dibuatkan tugas-tugas saja, lalu gurunya tidak ikut. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, seperti sekarang fenomenanya bisa kita lihat ya. Materi semuanya di-share secara online gitu. Lalu anak-anak suruh ngerjakan, nanti suruh ngumpulkan tanpa kehadiran guru. Bagaimana kira-kira berjalannya pendidikan? Nah, itu bisa kita lihat. Bagaimana ketika kita membuat kurikulum untuk anak-anak kita, tapi kita sendiri tidak terlibat di dalam kegiatan dari kurikulum yang kita buat tadi, kita rancang tadi, maka hasilnya tidak bisa maksimal. Gitu. Maka keikutsertaan orang tua di dalam sebuah kurikulum keluarga itu adalah wajib. Gitu. Tanpa ikut-ikutan serta orang tua, ya bukan apa-apa kurikulum itu. Gitu. Maka di situ ada, ya, jadi kegiatan yang paling mudah dulu yang kita lakukan apa. Yang kedua, syaratnya adalah kegiatan yang paling mudah itu adalah yang paling bisa kita lakukan dengan konsisten, dengan istiqomah gitu ya. Jadi itu yang menjadi tolak ukurnya yang lainnya lagi. Gitu. Jadi yang paling mudah dan yang paling bisa kita lakukan dengan konsisten. Itu coba kita lakukan terlebih dahulu. Apa yang bisa kita pilih dari sekian banyak kegiatan. Nah,
intinya itu ya. Jadi nanti bagaimana kita akan menyusun kurikulum itu bergantung pada itu tadi. Seperti dalam rencana belajar itu saya membuat sebuah slide tentang rencana belajar. Itu contoh sederhana untuk merancang kegiatan di dalam keluarga. Itu di slide terakhir, Bu. Coba ditayangkan. Nah, itu. Jadi di situ yang pertama ada tujuan. Tujuan contohnya yang saya contohkan di situ adalah kita bertujuan membuat kegiatan kebersamaan untuk keluarga. Mungkin kita melihat kita jarang ketemu, kita jarang membuat ada momen-momen bersama dan sebagainya. Nah, itu kita bisa desainkan itu. Contohnya adalah tujuan kita adalah kebersamaan. Bagaimana caranya supaya dalam keluarga itu kebersamaannya itu menjadi lebih kuat. Nah, bisa jadi seperti kegiatan Ramadan, makanya saya bilang di awal tadi, kegiatan Ramadan, momen Ramadan ini adalah momen yang terbaik untuk kita. Bagaimana kita memulai merancang kegiatan keluarga itu, kurikulum keluarga itu di bulan Ramadan ini coba. Harapan kita nanti di bulan Ramadan ini semua keluarga di Pulang Alam itu punya rancangan kurikulum sederhana, gitu kan, kurikulum sederhana yang itu paling bisa mudah dilakukan dan yang paling bisa konsisten dilakukan. Seperti contohnya itu tadi, kebersamaan. Kebersamaan itu bisa dilakukan dengan seperti apa gitu. Nah, kebersamaan itu bisa dilakukan oleh dalam skup keluarga. Skup keluarga itu siapa aja? Ya, semua anggota keluarga di situ harus ikut semuanya. Lalu skupnya adalah kegiatan-kegiatan sederhana, bukan kegiatan-kegiatan yang rumit, bukan kegiatan-kegiatan yang berat. Gitu. Supaya kita semuanya enjoy dulu. Gitu. Dengan kegiatan-kegiatan itu. Baru nanti ketika naik tangga berikutnya, kita menentukan tujuannya menjadi lebih meningkat lagi, tidak masalah. Gitu. Tetapi kegiatan yang pertama, yang lebih mudah dan sebagainya tadi, jadikan kebiasaan. Jangan dihilangkan. Begitu ada kurikulum berikutnya, ada tujuan berikutnya ini. Tapi tetap dipertahankan, dan di situ nanti kita akan membentuk menjadi suatu kebiasaan. Baru nanti kita akan melangkah pada tujuan-tujuan yang lainnya. Nah, tujuan di situ yang saya contohkan adalah kebersamaan, itu bisa dibuat kegiatannya apa? Kegiatannya adalah semuanya makan bersama. Kegiatannya makan bersama, sederhana aja, makan bersama. Sahur bersama, atau berbuka bersama, ini di dalam keluarga. Ini satu momen yang ada di bulan Ramadan, dan saya kira ini adalah momen-momen kebersamaan dan kebahagiaan. Itu bisa dimulai dari situ. Nah, di situ isinya apa sih di dalam makan bersama? Nah, kegiatan makan bersama itu isinya apa? Isinya ya makan tentu saja yang pertama. Yang kedua, isinya bisa ngobrol, bercanda, cerita, gitu kan. Bagaimana pengalaman hari ini dan sebagainya. Nah, semua ayat tadi ketika bekerja ada momen apa, ada hikmah apa ketika bekerja. Itu sangat menginspirasi sekali nanti. Jadi cerita-cerita sederhana, ringan, sebagainya. Ataupun mungkin jok-jok ya, apa guruan-guruan. Atau apa ya istilahnya, guyonan. Karena humor itu, ataupun guyonan, itu mas nilai itu lebih cara besaran seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ada evaluasinya. Nah, itu kan apa ini kita kan yang kepada anggota itu ditingkatkan sedikit. Lalu sampai nanti hal-hal yang lebih serius, yang lebih berat nanti bisa dilakukan. Gitu. Seperti contohnya apa? Seperti contohnya adalah
hafalan itu berat loh ya. Hafalan itu berat. Murojaah itu juga berat itu. Jadi itu target-target seperti itu menjadi sangat berat ya. Kenapa? Ya karena kita mungkin belum terbiasa. Belum terbentuk bi'ah ataupun lingkungan yang kondusif untuk melakukan itu. Nah, masing-masing keluarga itu kan kondisinya beda-beda ya. Jadi keluarga yang sudah kondusif bisa langsung mulai step ke situ gitu lah. Tetapi keluarga yang masih memulai untuk membentuk pola keluarganya, dimulailah dengan kegiatan-kegiatan yang ringan-ringan, kegiatan-kegiatan yang lebih pada merekatkan hubungan emosi yang lebih kuat dan sebagainya seperti itu. Harapan saya nanti dari sini semua keluarga, semua orang tua membuat kurikulum untuk bulan Ramadan ini seperti apa. Dan nanti bisa dikonsulkan, bisa disaringkan dengan guru wali kelas masing-masing. Harapannya apa? Harapannya nanti guru juga tahu program di rumah. Lalu dari program di rumah itu nanti guru bisa membantu orang tua untuk memotivasi anaknya. Bisa dengan menanya waktu video call, bisa mempersilahkan anaknya untuk cerita momen-momen seru di rumahnya. Ini bisa jadi salah satu cerita yang ingin mengungkapkan anak-anak adalah bagaimana kegiatan keluarga yang dirancang oleh ayah dan bundanya gitu. Nah, itu kan sangat hubungannya sangat kuat ya. Bukan kita untuk mengetahui dan menelisik seperti apa kegiatan rumahnya, tidak. Tapi kita hanya ingin membantu bagaimana nanti anak-anak itu bisa terlibat lebih intens dengan kurikulum yang dibuat ayah dan bunda di rumah begitu. Jadi nanti seperti itu nggih, mungkin yang ingin kita garap bareng-bareng gitu kan. Jadi semuanya nanti membuat gitu. Bahkan nanti guru-guru pun nanti juga harus membuat untuk kurikulum keluarganya seperti apa. Nah, tapi yang belum menikah gimana? Ya yang belum menikah kan berarti sama keluarga besarnya kan. Ya, dibuatlah. Seperti contohnya buka puasa bersama gitu kan. Dibuat bagaimana cara mendesain buka puasa bersama dengan melibatkan anak-anak, dengan melibatkan orang tua, itu secara intens untuk bisa mencapai satu tujuan dalam kurikulum yang ditentukan tadi. Ada momen lagi sahur, ada momen lagi taraweh, ada momen lagi jalan-jalan pagi semua. Nah, di situ momen-momen seperti itu bisa dijadikan wasilah kegiatan untuk mencapai tujuan yang kita tentukan. Saya kira itu dulu ya untuk pengantar di kurikulum keluarga ini. Saya melihatnya kurikulum keluarga kita sederhanakan lebih pada kegiatan yang paling mudah dilakukan dan yang paling konsisten bisa kita lakukan gitu ya. Itu saya kira sangat sangat simpel dan itu yang mungkin bisa membantu kita untuk lebih memfokuskan, lebih mengkonsenkan, lebih menata tentang arah dan perkembangan pendidikan di dalam keluarga kita. Intinya apa? Intinya adalah baiti jannati. Jadi ketika kita memprogram keluarga kita, maka keluarga kita ini adalah investasi kita untuk masuk ke dalam surga, gitu ya. Jadi nggak bisa orang tua itu masuk surga sendiri. Pasti orang tua itu masuk surga juga atas dorongan, juga atas peran anak-anaknya kan gitu. Jadi sesoleh-soleh apapun orang tuanya, kalau anaknya nanti tidak ikut mendukung ya belum tentu loh masuk surga kan gitu. Karena orang tua punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya seperti itu. Saya kira ini ya nanti selanjutnya yang lebih luas lagi bisa kita sharingkan lewat tanya jawab. Saya kira itu Pak Hanan untuk sementara materi kita pada malam hari ini bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan yang lain. Halo, baik, terima kasih Pak Hakim untuk materinya pada malam hari ini, dan ini luar biasa sekali. Akan ya ini
kemungkinan kita 30 tutup harga. Monggo. Ibunya Yusuf bisa, ibunya Yas silakan. Monggo. Ini yang Jadi sudah kita hadir, Pak Win juga hadir nih, Pak Arif juga hadir, Bu Arida, Bu Indah, Pak Jazuli yang ayah baru ini juga hadir. Alhamdulillah. Monggo, semuanya bisa kita sharingkan. Jadi nanti jadi kegiatan bersama keluarga besar Pelangi Alam untuk bulan Ramadan nanti lebih apa ya, lebih dekat dengan keluarga seperti itu saya kira. Selain yang membuat itu sendiri kata. Mana kita dapatkan pendidikan keluarga. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam waktu yang diberikan. Jadi alhamdulillah cukup tergambar ya. Untuk modul dari sekolah dan sebagainya, apakah nanti juga masih tetap ada atau seperti apa nanti yang dari sekolah sendiri? Itu mungkin sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Untuk apa itu modul, insya Allah tetap terus ada, Bu. Jadi untuk setiap pekan nanti untuk modul tetap ada untuk anak-anak. Bahkan ini sudah dibuatkan kayak diary bulan Ramadan sama anak. Belum dalam tetap ayo. Melakukan kegiatan-kegiatan Ramadan, apalagi kemudian kalau nanti ada diary Ramadan dari sekolah gitu. Mereka sudah istilahnya bersiap-siap nanti apa saja yang harus dikerjakan dan sebagainya, seperti itu. Jadi saya tanyakan karena teman anak-anak juga sudah tanya apakah nanti aku juga dapat buku kayak gitu. Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama punya aja. Insya Allah ada Pak Arif yang akan di-share, nanti tunggu aja setelah pengeditan akan upload di YouTube nanti. Untuk memulai atau start bagaimana membuatnya itu paling awal sendiri itu tahapannya seperti apa Pak Hakim? Ataukah apa dari ayah sendiri yang buat ataukah dikerjakan musyawarah bersama istri? Kira dari ya sama
dan yang menekankan mungkin untuk dilakukan yang itu ditentukan. Setelah itu nanti ini saya bilang tadi contohnya adalah bulan angkatan keluarga. Bagaimana itu bisa kita penuhi? Ya, kita akan merancang kegiatan-kegiatan yang kita bisa selesaikan dengan kurikulum rumah tadi. Nah, itu yang saya sebut bagaimana seorang ayah itu mempunyai peran yang sangat besar di dalam momen keluarganya, pendidikan keluarganya. Dan yang akan menentukan menjadi baiti nanti rumahku adalah surgaku nanti adalah di situ. Setelah dirancang dan dibicarakan, baru nanti akan disampaikan ke anak. Seperti apa anggapannya anak-anak, nanti perlu didengarkan. Perlu didengarkan dan perlu diajak ngobrol lah, bagaimana bisa melakukan itu bersama-sama. Mungkin mereka ada ide-ide yang mungkin bisa jadi di luar ekspektasi kita ataupun di luar hal yang kita duga gitu. Bisa jadi seperti itu. Atau malah menjadi varian kegiatan kita di dalam kurikulum keluarga. Saya kira dimulai dari ayah dulu, Pak, untuk membicarakan. Oke. Ini cukup cakupannya itu saya kan saya satu ada kira-kira mereka bisa terlibat di mana gitu. Kegiatan yang mana gitu. Apakah bisa mereka dan katakanlah ngaji bareng keluarga gitu. Bisa, nggak apa-apa dilibatkan. Tapi kalau nggak bisa, ya berarti kan skupnya kita kecilkan gitu. Skupnya adalah kita kecilkan menjadi keluarga kita saja, keluarga inti kita aja gitu. Jadi semua ayah, bunda, dan anak-anak semuanya. Karena kesibukan anggota keluarga yang lainnya tidak memungkinkan untuk ikut, ya tidak ada masalah gitu. Yang jelas di keluarga kita momen yang itu bisa bersama gitu. Kalau seperti buka puasa bersama itu kan memungkinkan sekali Pak ya untuk bisa terlibat semua. Berarti kita perlu komunikasi dengan orang lainnya. Bagaimana bisa diterima di tidak kan mungkin ya, silakan Bu. Bagus sekali materi yang disampaikan oleh Pak. Nanti di faktor kan faktor dari lingkungan kadang ada atau bisa jadi faktor lain kalau tinggal bersama orang tua, nenek dan yayanya, mohon maaf, TV atau yang lainnya bisa jadi entah itu nenek asli atau nenek tetangga. Kadang kan yang namanya anak-anak
menggagalkan, jadi kita bisa memaksimalkan tujuan awal kita yang inginnya anak-anak itu lulus Ramadan dengan baik, itu ternyata tidak sesuai target. Mungkin ini yang perlu dihindari, termasuk nopo. Mungkin itu dulu. Juga mengelilita masa pandemi juga yang serba bebas dan yang lain-lain. Terima kasih. Oke. Kalau kurikulum kita buat untuk keluarga inti kita, intinya ya. Jadi intinya, cuman dengan beberapa varian kondisi keluarga yang berbeda-beda, kita perlu mengadaptasikan kurikulum kita dengan kondisi yang ada. Bagaimana kurikulum, katakan kurikulum sekolah ya, itu kan tidak bisa semuanya diterapkan di semua sekolah. Gitu. Pasti akan ada adaptasi-adaptasi yang dilakukan. Baik, gitu. Begitu juga dengan sama. Nah, itu. Seperti saya bilang tadi, kita perlu mengkomunikasikan beberapa hal. Perbedaan di dalam cara pandang itu tentu ada gitu lah, antara kita keluarga seorang orang tua yang muda dengan orang tua yang sudah senior gitu kan, katakanlah kakek dan nenek gitu kan. Itu perbedaan pandangan jelas ada. Nah, perbedaan itulah yang perlu kita sikapi dengan bijak supaya bisa tahu dengan kondisi seperti itu adalah yang lebih paham bagaimana cara berkomunikasi dilakukan untuk membuat kurikulum ini bisa berjalan dan sebagainya. Itu keluarga masing-masing akan lebih tahu. Tetapi intinya semuanya sebaiknya dikomunikasikan dengan baik-baik. Atau kita membuat sebuah momen di keluarga itu secara tidak dramatis perubahannya, ataupun tidak terlalu drastis perubahannya dalam kegiatan hariannya. Saya menyelipkan di setiap aktivitas itu satu hal yang kita desain menurut kurikulum kita. Seperti ini. Katakanlah buka puasa bersama, buka puasa bersama. Mungkin ada anggota keluarga yang jauh tidak ada ya, ini karena satu hal ini tidak berpuasa. Bagaimana yang tidak berpuasa ini tetap bisa bergabung, tetap bisa menikmati kebersamaan dan keindahan kebahagiaan orang yang berbuka puasa ini, tanpa kita tidak terlalu memperhatikan apakah puasa atau tidak. Intinya karena kita semua tujuannya adalah untuk kebersamaan, ya bersama aja dulu. Jadi yang tidak berpuasa tadi ya malah kita aja, ayo gabung banget, nggak apa-apa. Ini kita supaya lebih akrab, lebih hangat di keluarga, ya, diajak bareng atau karena bulan sih semuanya jadi momen untuk saya pun berbuka apa puasa dan mungkin dengan itu ya, anak-anak terhadap keluarga dan sebagainya itu bisa kita kuatkan seperti itu. Kalau justru kita terlalu membatasi anak dengan
dunia luarnya itu saya kira juga akan lebih berat ya, gitu loh. Berat bagi anak-anaknya juga berat bagi orang tuanya. Memang sebisa mungkin kita bisa memilih, kita bisa memberikan pemahaman kepada anak untuk memilih dan membuat aktivitas di luar itu yang kondusif kan gitu. Tapi semuanya itu kan yang di luar itu, maksud saya keadaan yang di luar itu di luar kendali kita. Makanya bisa kita lakukan adalah mengendalikan yang ada di dalam anak-anak kita dan anggota keluarga yang lainnya. Itu yang bisa kita kendalikan. Nah itu yang perlu kita lakukan. Jadi adaptasinya yang perlu kita bicarakan dengan suami atau dengan istri. Setiap kurikulum pasti akan ada masalah. Setiap program pasti akan ada masalah. Nah, maka masalah ini nanti kan akan diselesaikan di waktu evaluasi tadi. Oh, masalahnya ini. Berarti kalau kita buat kurikulum ke depan, nanti kita perlu memperhatikan ini. Sehingga nanti lebih bisa terukur, lebih bisa kita nilai untuk sampai pada tujuan yang kita inginkan. Saya kira itu, Bu Eli, beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada feedback, monggo. Oke, terima kasih banyak atas masukannya. Semoga bisa melaksanakan. Amin. Oke, seperti itu nggih, Bu Eli. Kalau bisa saya ringkas, jadi yang pertama untuk pertanyaan Bu Eli yaitu tentu saja dikomunikasikan. Terus yang kedua ada improvisasi dari anggota keluarga, dan yang terakhir yaitu meningkatkan imunitas anak-anak ya. Meningkatkan imunitas anak-anak. Jadi tidak dikekang untuk kemana-mana, tapi dari rumah dibekali dengan imunitas dan juga pemahaman. Seperti itu. Yeah. Kan itu mungkin lain. Silakan. Dan ini kalau untuk ini Pak Hakim, kalau untuk keluarga yang masih belum punya anak Pak Hakim, gimana Pak Hakim? Atau anaknya masih baby, apakah bisa diterapkan juga? Oh, bisa. Jadi keluarga yang belum punya anak itu bisa membuat momen untuk keluarga. Justru di situ menjadi momen yang kuat untuk bisa menguatkan antara suami dan istri terlebih dahulu. Momen-momen seperti itu luar biasa, Pak. Karena fondasinya nanti akan ada di ayah dan bunda. Fondasinya akan ada di situ. Sebelum mungkin ada anak ya. Perlu simulasi di bulan Ramadan ini. Jangan dikira anak yang katakanlah belum bisa ngomong dan sebagainya itu nggak bisa menerima informasi yang kita sampaikan gitu. Komunikasi yang kita jalankan gitu ya. Mereka memahami komunikasi itu. Karena Allah sudah mendesain manusia itu adalah fi ahsani taqwim gitu kan. Jadi takwim di sini luar biasa, kerumitan yang ada di dalam otak manusia itu luar biasa dan bisa menerima stimulasi sederhana pun bisa. Bahkan di dalam kandungan lo bisa distimulasi gitu loh. Dia bisa diajak ngomong, bisa diperdengarkan dan sebagainya itu. Jadi saya kira bisa ya untuk seperti itu. Tinggal bagaimana kita perlu tadi, basisnya adalah komunikasi antara ayah dan bunda, antara suami dan istri, untuk bisa menyamakan visi tentang untuk menyamakan misi pendidikan kita yang tadi ya Khalifatullah dan Abdullah tadi menjadi misi bersama. Setelah itu, setelah kompak ya itu nanti bisa sangat membantu ketika hadirnya anak, ketika anaknya sudah mulai bertumbuh dan berkembang dan sebagainya itu bisa. Intinya keluarga lah ini. Bahkan yang belum menikah lo bisa gitu loh. Yang belum nikah bisa? Iya, yang belum menikah kan bisa sama keluarga besarnya. Oh. Iya toh, sama ayah dan bundanya.
saya bapak saya makan ambil dulu, makan di sana. Ini. Nanti yang lainnya makannya belakangan. Saya lihat kok nggak enak ya gitu ya. Satu keluarga mangan gue gak barengan. Gitu. Dan makanan sudah siap gitu. Akhirnya saya buat momen gelar kloso yes. Nanti makannya taruh sini saja. Akhirnya makannya ngumpul bareng di situ. Akhirnya jadi kebiasaan. Nah itu yang desain saya awalnya. Padahal orang tua saya dulu karena ya, kesawar dan sebagainya merasa capek itu nggak segera makan itu. Ya saya ngomong aja, gimana kalau kita makannya bareng-bareng aja di sini, ben seru gitu kan. Ya alhamdulillah bisa dan ternyata itu adalah menjadi momen hal yang baik, jadi kebiasaan baik gitu sampai mungkin sampai hari ini, insya Allah. Itu yang bisa dilakukan lah. Intinya kita mau mendesain keluarga kita seperti apa. Nah disitulah kita yang lebih paham dan lebih tahu itu bisa membuat desain itu dan bisa mengkomunikasikan dengan baik desain kita sehingga bisa diterima dan bisa dijalankan bersama-sama. Intinya adalah bagaimana kita mengkomunikasikannya. Saya kira itu. Oke. Ya. Wah ini saya jadi lupa pertanyaan berikutnya ini karena tadi yang single pun juga bisa. Tak kirain tadi yang single bisa itu dengan pasangan hayalan di dekatnya ayo makan bareng gitu. Gitu. Ya kita yang nyata-nyata aja lah. Kita di dunia nyata nggak usah hayal. Yeah. Baik, monggo bagi Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Win mungkin ada yang bisa ditanyakan, silakan. Ya monggo Pak Win. Tadi kayak ada Ustadz Arif juga ya, monggo Pak Arif. Enggak ada, juga bergabung tadi. Bu Farida mungkin. Yang keluarga itu unik ya. Jadi memang yang paling tahu dari keluarga kita adalah kita sendiri dan kita yang paling tahu juga bagaimana bisa mendesain kurikulum untuk keluarga kita. Jadi saya bilang di awal tadi adalah ini sangat tergantung sekali pada bagaimana kita menanamkan lalu bagaimana kita mencapai misi yang kita misi benarnya gitu loh. Cuman kita belum dijelaskan mungkin misi yang secara lebih detail dan lebih ringkas, lebih jelas seperti tadi. Saya kira itu karena misi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk itu semuanya gitu loh. Untuk menjadi khalifatullah itu jelas di surat Al-Baqarah sudah disebutkan dan misi Abdullah itu juga sudah jelas disebutkan itu. Nah, itulah yang menjadi misi pendidikan kita karena target Allah dengan menciptakan manusia itu adalah itu. Maka kita menyelaraskan pendidikan kita selaras dengan penciptaan kita. Tidak, kalau kita menyimpang dari misi penciptaan kita, bisa jadi kita akan salah jalan dalam menjalankan pendidikan yang kita jalankan untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, itu bisa jadi salah jalan. Bisa jadi kita tertipu dengan pendidikan yang semu itu kan, yang bersifat lebih pada materialistis semua, hal-hal yang konkret aja. Seperti contohnya pekerjaan, seperti contohnya adalah penghasilan dan sebagainya itu. Karena orientasi orang zaman dulu banyak ke situ sih gitu. Ya maklum karena orang-orang dulu
memahami pendidikan itu penting karena dulu sulit untuk sekolah, sulit untuk mendapatkan pendidikan karena masa penjajahan dan sebagainya itu. Maka orientasinya adalah bagaimana pendidikan itu mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan status sosial yang bagus dan sebagainya seperti itu. Yang lepas dari misi sebenarnya bagaimana Allah menciptakan muka bumi ini. Itu yang Oke. saya Mau menghirup konsol untuk keluarga jadi sekolah saya gitu. Karena pentingnya, karena nanti kalau kita tidak masih bingung, maksud saya masih bingung dalam menyusun kurikulum keluarga ya, nanti juga akhirnya melaksanakannya juga bingung gitu loh. Atau kita sudah bisa menentukan pilihan untuk menyelesaikan apa kebutuhan kita dalam keluarga, tapi bingung stepnya, bingung langkah-langkahnya, bingung kegiatannya, nggak apa-apa. Makanya tadi saya sampaikan di awal, bisa disampaikan ke sekolah untuk bisa kita bantu untuk mencari inspirasi penyelesaiannya, gitu loh. Dan tadi saya bilang tadi guru juga bisa membantu memonitoring ataupun memotivasi anak-anak di dalam mengikuti program kurikulum keluarganya. Di situ juga itu orang tua untuk bisa mengkontak anak-anak dan yang lainnya. Saya kira bisa Pak Ana. Insya Allah. Oke. Dan mungkin itu ya kalau untuk konsultasi, tapi insya Allah nanti misalnya ada keluarga yang konsultasi itu terjabit ya Pak Hakim ya. Ya jelas itu adalah prinsip itu adalah menjaga privasi, itu harus Pak, gitu loh. Jadi tidak bisa dipublikasikan, itu rahasia negara itu. Ya, baik, terima kasih Pak Hakim. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini waktu kita tinggal 2 menit dan ini terakhir. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang masih kebingungan dalam menyusun kurikulum atau bagaimana program-program keluarganya, nanti bisa dikonsultasikan kepada Pak Hakim dan juga Budian di sekolah, dan insya Allah kerahasiaannya terjamin dan tidak akan terpublikasikan seperti itu. Jadi enggak usah ragu ya, kalau memang ada kesulitan akan untuk dikonsultasikan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Mohon maaf ini kami tutup dulu ya Pak Hakim ya. Oke, monggo. Saya sebelum ditutup saya akhiri dulu Pak Anan sesi saya gitu kan. Oke, itu monggo, saya silakan kira Pak Hakim. untuk materi kita hari ini, semoga apa yang kita sharingkan pada hari ini itu membawa keberkahan bagi kita semuanya dan menjadi lebih mudah bagi kita untuk melakukannya, karena kita mulai dari yang paling mudah dan yang paling bisa kita lakukan secara konsisten. Meskipun itu hanya sesuatu hal yang sepele dalam pandangan kita, bahkan mungkin pandangan orang lain. Saya kira itu adalah satu hal yang penting. Yang penting adalah memulai terlebih dahulu. Karena tanpa kita memulai terlebih dahulu, memulai langkah pertama, kita tidak akan pada sampai langkah-langkah berikutnya. Dan yang paling berat itu adalah di langkah pertama ini. Karena kita akan menentukan arah, kita akan menentukan pijakan kita yang pertama.
Semoga juga membantu. Dan Bapak sekalian, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini, dan saya tutup. Apabila ada kesalahan dalam tindakan saya, kata-kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.